Trailer Rurouni Kenshin The Final Chapter akhirnya dirilis juga. Gambaran sekilas apa yang akan terjadi di film keempat Rurouni Kenshin akhirnya terjawab sudah. Setelah beberapa kali pihak rumah produksi merilis beberapa teaser dan foto promo untuk film ini. Dan setelah sempat ditunda selama hampir setahun, akhirnya kita segera menyaksikan ending saga Battosai versi live action. Seperti apa trailer ini? Are you ready? Universe, let's talk about it. Trailer yang berdurasi kurang dari 2 menit ini akhirnya menjawab beberapa spekulasi kita di pembahasan sebelumnya. Hitokiri Battosai alias Kenshin Himura akan berhadapan dengan musuh yang sangat akrab dengan masa lalunya yang kelam, yaitu Enishi Yukishiro yang diperankan oleh Makenyu Arata. Film ini juga harusnya bisa menjawab apakah benar Enishi adalah pihak yang dalam tanda kutip ikut membantu Shishio Makoto secara tidak langsung untuk menghancurkan Kyoto dan hampir saja membunuh Kenshin di film sebelumnya. Trailer ini kembali memperlihatkan scene yang sudah sempat ditampilkan dalam teaser yang dirilis sebelumnya ketika Kenshin Himura yang diperankan oleh Takeru Sato bersimbah darah di tengah guyuran salju, yang mana harusnya ini adalah scene ketika Kenshin membunuh istri pertamanya, Tomoe Yukishiro. Suli suara yang kembali diperdengarkan mempertegas hal tersebut, yang mana di sini pula lah Kenshin mendapatkan luka goresan kedua pipinya. Yang pertama dia dapatkan ketika membunuh Akira yang merupakan calon suami dari Tomoe di masa ketika Kenshin masih menjadi seorang Hitokiri Battosai. Dan luka kedua melengkapinya dengan tanda X yang diberikan oleh Tomoe sendiri di penghujung nafas terakhirnya. Tanda X di pipi Kenshin ini sebelumnya tidak pernah diceritakan, dan inilah waktu yang tepat untuk menceritakan masa lalu yang sebenarnya berusaha dilupakan oleh Kenshin yang menjadi traumanya tersendiri. Scene berikutnya masih merupakan scene yang sudah pernah ditampilkan di sebuah festival, dan di sini kemungkinan Kenshin sudah menikahi Kaoru Kamiya. Juga terlihat Sanosuke Sagara dan Yahiko Myojin. Yahiko sendiri akhirnya di-request untuk film ini yang akan diperankan oleh Riku Onishi. Mungkin saja penyebabnya karena pemeran terdahulu yaitu Taketo Tanaka sudah beranjak remaja dan perawakannya sudah lebih besar daripada karakter Yahiko yang diharapkan untuk live action ini. Meski masih belum jelas timeline yang akan diambil, di film ini gapnya berapa tahun setelah pertempuran melawan Shishio Makoto dan Juppong Ngatana. Dan satu lagi adalah Megumi tercinta, Asik. Beralih ke scene setelahnya, kita bertemu dengan Enishi Yukishiro di sebuah kereta. Seperti yang sudah pernah kita bahas, dalam adegan ini kemungkinan Enishi berusaha kabur dari kejaran kepolisian yang dipimpin oleh Hajime Saito. Dan yang paling saya tunggu sebenarnya adalah scene setelahnya. Di breakdown teaser sebelumnya kita sempat berspekulasi kalau Kujira Nami yang merupakan salah satu anggota dari Rokuni Nakama akan hadir di film ini. Setelah dalam teaser foto promo memperlihatkan jejak senapan tangan miliknya. Trailer ini akhirnya mengkonfirmasi kalau Kujira Nami beneran hadir yang sedang membidik senapannya ke sasaran. Kalau berdasarkan sumber aslinya di manga, Kujira Nami sebenarnya sedang membidik kedai Akabeko. Kedai Akabeko sendiri menjadi sasaran lokasi penghancuran karena pemiliknya, yaitu Sekihara Tae, memiliki kedekatan dengan Kenshin dan Kaoru. Kedai ini adalah kedai favorit Kenshin dan Kaoru. Perbedaannya dengan di manga, Rokuni Nakama yang dipimpin oleh Enishi melakukan invasi dan penghancuran sebagian besar pemukiman. Sementara di sumber aslinya, Enishi hanya menargetkan tempat-tempat yang berhubungan dengan Kenshin saja. Beberapa scene setelahnya terlihat Kenshin berdiri di depan sebuah bangunan yang hangus terbakar. Mungkin saja itu adalah kedai Akabeko, atau bisa jadi juga itu adalah dojo Kamiya Kashin. Setelah melihat reaksi Kenshin yang sangat terpukul dan penuh dengan luapan amarah, Megumi adalah karakter cewek yang bikin gemes yang kali ini akhirnya memiliki perannya lagi sebagai tenaga medis dadakan untuk membantu warga yang menjadi korban invasi dan penghancuran Enishi dan Rokuni Nakama. Diikuti dengan suli suara dan scene yang terus berlanjut merupakan scene yang sudah pernah ditampilkan di teaser trailer. Suli suara tersebut mempertanyakan siapa dalang dan pelaku utama dari penghancuran ini, yang mengantarkan kita kepada pertemuan pertama kali Kenshin Himura dan Enishi Yukishiro setelah kejadian tewasnya Tomoe. Lokasi ini sendiri adalah lokasi yang sama dengan film pertama ketika Kenshin menyelamatkan Kaoru dari Battosai palsu, yaitu Udo Jin-e. Kenshin yang melihat Enishi takjub dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Disinilah awal mula kegalauan dan keresahan Kenshin dalam film ini, yang menyadari bahaya kembali akan mengancamnya, dan tentu saja Kenshin mengkhawatirkan Kaoru yang bisa saja kembali akan terbawa-bawa dalam konflik lanjutan masa lalunya ini. Kenshin pun menceritakan masa lalunya kepada Kaoru sambil menjelaskan kalau Enishi adalah dalang
tiang dari semua tindakan kejahatan yang terjadi pada saat itu. Pertemuan pertama Kenshin dan Enishi juga sebenarnya terjadi di manga, di mana disinilah Enishi mengancam untuk menghancurkan dojo Kamiya Kashin dalam waktu 10 hari sejak saat itu. Setelahnya kita pun melihat Enishi dan Rokuni Nakama. Dari sebelah kiri perspektif kita ada Otowa Hyoko yang juga sempat terlihat di teaser berhadapan dengan Kenshin ketika berusaha membunuh kepala kepolisian Meiji di rumahnya. Lalu di belakang Enishi ada Inui Banjin, karakter yang sebenarnya masih belum jelas apakah beneran itu Inui Banjin atau bukan, karena karakter ini memiliki pemeran yang berbeda dengan film pertama ketika Inui Banjin dipekerjakan oleh Kanryu Takeda. Besar kemungkinan Inui Banjin memang bakalan kembali karena meskipun dikalahkan oleh Sano di film pertama, Inui Banjin tidak tewas. Mengingat latar belakang dan motivasi dibentuknya Six Comrades atau Rokuni Nakama, yaitu dendam terhadap Kenshin yang melibatkan orang-orang terdekatnya, maka besar kemungkinan Banjin memang memilih untuk bergabung dengan Enishi, dan ini tentu saja akan komik akurat. Tapi ada sebuah laporan yang justru mengatakan bahwa karakter ini sebenarnya bukan Inui Banjin, melainkan karakter lain yang diberikan nama baru meskipun karakter dan fisiknya sama, yaitu Tenmon Banjin. Sementara di sebelahnya ada Yatsume yang sangat khas dengan penutup kepalanya serta memiliki cakar yang mirip dengan Wolverine. Dan yang berada di paling depan adalah Kujiranami dengan style yang lebih kecil dari sumber aslinya namun tetap menakutkan dengan lengan senapannya. Lengannya ini sendiri putus oleh Kenshin dan itulah dendam yang ingin dibalaskan serta membuatnya memutuskan bergabung dengan Rokuni Nakama. Sebenarnya masih ada satu lagi yang harusnya tampil, yaitu Gain. Namun trailer ini masih belum menunjukkan kemunculannya sampai di menit ini. Dalam postingan breakdown poster resmi sebelumnya, kita sempat menduga salah satu karakter di situ adalah Gain yang di-recast. Namun setelah melihat lebih dekat dan lebih jelas lagi, rupanya itu adalah Chosawa Gejo yang mengalami perubahan style, terutama pada rambutnya. Karakter ini kembali diperankan oleh Ryosuke Miura. Meski sebenarnya masih belum jelas seperti apa role yang akan dimainkan oleh Chosawa Gejo. Bisa jadi dia akan menjadi salah satu bawahan Hajime Saito. Scene berikutnya adalah scene yang paling ditunggu dan inilah awal mula Enishi menyimpan dendam kepada Kenshin. Di sebuah hutan di bawah guyuran salju, Kenshin secara tidak sengaja membunuh Tomoe Yukishiro yang adalah istrinya sendiri. Kenshin sebenarnya menargetkan serangannya kepada Tatsumi. Menariknya, Suli Suara menyebut nama Tomoe Himura yang merupakan nama belakang Kenshin Himura. Ini menandakan kalau film live action nanti akan mengadaptasi hal yang sama dengan sumber asli manganya dan juga anime Trust and Betrayal. Itulah kisah yang diceritakan Kenshin kepada teman-temannya dan juga Kaoru yang membuatnya tersiksa. Lalu akhirnya kita bisa melihat akhir dari Jinchu yang dilakukan oleh Enishi menggunakan balon udara, membumi hanguskan pemukiman penduduk yang kebetulan pada saat itu sedang berlangsung sebuah festival. Aksi ini tentu saja memakan korban yang tidak sedikit. Lihat juga detail kecil puluhan lembaran kertas Jinchu yang ditebar oleh Enishi. Berikutnya kita pun menyaksikan kembali pertarungan Kenshin dan Otowa Hyoko yang hendak membunuh kepala kepolisian Meiji, di mana Kenshin memperingatkannya untuk tidak melibatkan orang lain dalam Jinchu ini. Otowa Hyoko sendiri tentu saja kalah dalam pertarungan tersebut. Rupanya ini adalah bagian dari pengalihan perhatian Kenshin yang membuat Enishi bisa leluasa mengobrak-abrik dojo Kamiya. Di scene berikutnya, Enishi akhirnya tiba di dojo Kamiya Kashin, melumpuhkan semua murid-murid dojo dan bahkan terlihat Sano berusaha melawan namun tidak berdaya menghadapi Enishi. Terlihat juga Enishi menebas kepala Sano, tapi tenang, itu hanya pedang kayu yang digunakan oleh murid-murid dojo Kamiya untuk latihan. Jadi Sano kemungkinan hanya akan sekarat saja dan mungkin tidak sadarkan diri. Gila aja kalau Sanosuke dimatiin. Di scene selanjutnya kita bahkan melihat Sano meminta Kenshin untuk segera pergi menyelamatkan Kaoru. Kenshin pun berlari secepatnya menyusul untuk menyelamatkan Kaoru, dan jika berkaca ke sumber aslinya, disinilah Kaoru diculik oleh Enishi, dibawa ke sebuah tempat rahasia. Sementara Gain merekayasa sebuah tubuh boneka yang terlihat nyata dan mirip dengan Kaoru yang terbunuh di penyerangan Kenshin berikutnya untuk menyelamatkan kekasihnya tersebut. Melihat Kaoru tewas, Kenshin akhirnya kehilangan semangat hidup dan depresi, lalu menyendiri di Rakunin Mura. Inilah barangkali yang dimaksudkan sebagai the final, finalisasi rencana Jinchu Enishi yang ternyata berhasil. Dalam artian yang sesungguhnya berhasil membuat Kenshin Himura menderita. Scene berikutnya memperlihatkan Hajime Saito dan pasukan kepolisian yang mendatangi lokasi penghancuran keesokan paginya. Tidak ada orang lain kan yang bisa membantu Kenshin menghadapi Enishi dan pasukannya yang begitu banyak selain Hajime Saito.
Akhirnya mereka menyerang kastil milik Enishi yang ternyata berisi begitu banyak pasukan dan bahkan beberapa di antara mereka bertopeng yang mengingatkan kita kepada wujud asli Gain dalam manga yang memang bertopeng. Penyerangan balasan ke kastil ini juga melibatkan Misao Makimachi dan mungkin juga kita akan melihat Aoshi Shinomori. Berdasarkan foto promo untuk film ini, Misao juga punya alasan untuk bergabung karena kemungkinan besar penginapan Oniwa Bansu di Kyoto juga menjadi korban penghancuran Enishi yang membenci semua hal tentang Kenshin. Scene setelahnya juga memperlihatkan aksi close up Kujiranami dengan senapan tangannya. Dalam cerita aslinya, Kujiranami di sini sebenarnya sedang menyerang Kenshin yang berusaha menghentikan Enishi untuk menikam Kaoru palsu. Scene berikutnya juga memperlihatkan pertama kali Heishinwo. Ini adalah tangan kanan dan pimpinan kedua Rokunin Nakama setelah Enishi Yukishiro. Kita lalu beralih ke scene terakhir, adegan final fight antara Kenshin dan Enishi akan terjadi sama seperti di Trust and Betrayal. Kaoru berusaha menasehati Enishi tentang kesia-siaannya melakukan Jinchu, karena meskipun dia membunuh Kaoru atau Kenshin, itu tidak akan mengembalikan kakaknya, Tomoe Yukishiro yang telah tewas. Dalam bagian kredit, kita juga bisa melihat Saito yang sedang bertarung melawan seseorang di kastil milik Enishi. Belum jelas siapa dia, tapi yang pasti itu adalah salah satu dari Rokunin Nakama. Atau jangan-jangan dia adalah Gain. Dan yang paling dinantikan adalah penampilan Kasumi Arimura yang memerankan karakter Tomoe Yukishiro dalam sebuah scene flashback masa lalu Kenshin yang menangisi kematian calon suaminya, Akira. Dan scene yang paling terakhir kembali memperlihatkan pertarungan Enishi dan Kenshin yang berlangsung di kastil, di mana Kenshin terlihat kewalahan dan mungkin kehabisan akal karena senjata pamungkasnya, Hiten Mitsurugi Amakakeru Ryu no Hirameki, ternyata bisa dikanter oleh Enishi Yukishiro. Oh iya, masih ada satu lagi detail menarik yang sayang untuk dilewatkan, yaitu kembalinya One OK Rock yang ditunjuk untuk mengisi soundtrack film ini lewat lagu terbaru mereka, Renegade. Sumpah ini lagu keren banget dan langsung masuk dalam list favorit saya nih. Ada juga beberapa detail tambahan informasi yang bisa kita dapatkan dari beberapa foto yang juga sempat beredar yang memperlihatkan beberapa karakter baru seperti Kogora Katsura yang diperankan oleh Issei Takahashi. Dia tentu saja akan hadir dalam scene flashback di mana Katsura lah yang mempekerjakan Himura Kenshin sebagai Batosai di era Bakumatsu. Juga ada Okita Soji yang diperankan oleh Nijiro Murakami. Dia merupakan wakil ketua dari Shinsengumi yang dipimpin oleh Hajime Saito, di mana dalam Trust and Betrayal dia juga sempat memiliki scene pertarungan melawan Kenshin. Sementara ada satu foto promo lainnya yang memperlihatkan Himura Kenshin yang mengenakan setelan berwarna hitam. Sepertinya sudah jelas ini merupakan era ketika Kenshin masih menjadi Hitokiri Batosai. Perhatikan dia masih menggunakan katana, bukan sakabato, dengan percikan darah korbannya. Dia juga hanya memiliki satu goresan luka di pipinya. Inilah salah satu alasan kenapa film ini tidak boleh kalian lewatkan, karena untuk pertama kalinya akan memperlihatkan kisah flashback Kenshin sebagai Batosai yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bioskop di Indonesia juga menayangkan film ini di bulan April dan Juni nanti. Itu dia breakdown dan detail yang kita temukan di full trailer Rurouni Kenshin The Final The Beginning. Kalau kalian menemukan detail lainnya atau mungkin ada yang pengen dikoreksi, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.